Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih tentunya untuk hadir dalam acara webinar Kuliah Umum Konstitusi dan Pandemi COVID-19 diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya bekerja sama dengan Jimli School of Law and Government Surabaya. Perkenalkan, nama saya Igam Aryawada. Saya adalah salah satu pengajar di Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dan rekan saya Bapak Lukman I. Marpaung dari Jimli School of Law and Government Surabaya akan menjadi host dalam acara hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, perkenankanlah saya untuk membacakan kembali tata tertib dalam acara hari ini. Untuk yang pertama, peserta diharapkan bergabung dalam Zoom meeting minimal 30 menit sebelum agenda dimulai. Yang kedua, waduh, 30 menit ya? Peserta wajib menggunakan nama asli sesuai dengan pendaftaran. Kemudian yang ketiga, peserta tidak diperkenankan membagikan ID dan password meeting Zoom pada yang lainnya. Kemudian, peserta tidak diperkenankan unmute voice ketika tidak ditunjuk oleh moderator untuk menyampaikan pendapat dan juga pertanyaan pada sesi pertanyaan nanti. Kemudian peserta yang akan bertanya dipersilahkan untuk mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Untuk kolom chat ini bisa menggunakan ALT plus H. Kemudian nanti moderator juga akan memilih siapa saja yang akan diperkenankan untuk bertanya secara langsung. Kemudian peserta tidak diperkenankan untuk merekam video meeting dan menyebarkan video meeting. Kemudian e-sertifikat juga nanti akan dibagikan paling lambat 3 hari setelah webinar ini berlangsung. Nama dan gelar yang tercantum dalam e-sertifikat sesuai dengan penulisan yang ditulis oleh peserta pada form pendaftaran. Baik, itu saja untuk tata tertibnya untuk acara hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Hesti Arniwulan untuk memulai acara. Terima kasih. Baik, bisa kita mulai sekarang, walaupun waktunya belum jam 1, masih Ya, kurang 5 menit. Perkenalannya panjang-panjangin aja. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita kembali dalam kehidupan yang normal seperti biasanya. Yang terhormat Prof. Jimli, sehat Prof? Alhamdulillah. Kelihatannya makin ini Prof, makin makmur Prof, makin seger. Soalnya tiap hari zooming. Oh, tiap hari zooming. Ya, bagi sembako kemarin di Equestrian, sebelumnya di Jakarta Utara, macam-macam. Ya, saya yakin berbagi. itu Prof. Iyalah. Ya, it's me juga ya Prof, semuanya ya. Tiap hari. Kasihan di warga di Jakarta. Lebih banyak yang terkena ini dari Surabaya. Ya. Karena pertama kan memang dari Jakarta, Bro. PSBB juga Jakarta dulu. Banyak sekali masalah. Ya. Terima kasih Prof. Jimli telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk bersama-sama kita mendiskusikan persoalan yang terkait dengan virus corona di Indonesia ini. Saya menyapa dulu ada Dekan Fakultas Hukum Ubaya, Dr. Yohan Nursari Simanjuta. Siang Bu Yohan. Selamat siang, ya. Selamat siang Prof. Jimli. Bude. Ini budenya Fakultas Hukum Ubaya. Bude. Tambah gede betul ini Prof di rumah Prof. Ubaya sudah mulai tanggal 17 Maret Prof. Kita off jadi work from home itu 17 Maret. 17 dan nanti, Maret ya? Ya, sampai dengan 9 Juni kami off. 17 Maret berarti mendahului Presiden dong? Ya, kami sudah begitu disampaikan ada korban, kemudian Ubaya langsung rektor membuat edaran untuk work from home. Bagus.
semua mahasiswa jadi Bagus. online. Bu Hesti suaranya. Ya, mohon maaf, mute sendiri. Yang berat ini sekolahnya Prof. Jimli ini, Bro. Ya, jadi Di mute ya. Prof. Jimli ya. malah di Iya, siapa yang mute sih? Ya, oke. Jadi ya, siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang konstitusi dan pandemi COVID-19. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Prof. Jimli. Bapak Ibu yang lain mohon izin, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Saya yakin juga ada senior, ada guru besar di sini. Saya perhatikan dari peserta 300 itu karena kita tidak berbatas ruang waktu dan wilayah ini. Semuanya bisa gabung di room Zoom yang kita selenggarakan sekarang. Saya kira pengantar ini dari saya untuk membuka acara pagi hari ini. Mungkin saya persilahkan pertama kali Budi dulu. Kalau nggak kualat ini untuk menyampaikan sedikit lah. Dulu. Silakan Bu Yuan. Baik, terima kasih Bu Hesti. Nggak afdol ya. 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 Yang saya hormati Prof. Jimli Asidiki. Terima kasih Prof. Senang sekali melihat Prof. sehat, ceria, memberi semangat ini Prof. buat kami semua. Iya. Ya. Yang saya hormati Ibu Bapak semua, peserta seminar, ini ada mahasiswa-mahasiswa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Ya. Puji syukur kita semua dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang bisa tetap bergembira ini walaupun dalam kondisi yang semacam ini, dan yang luar biasa dari Jimli School kemudian juga bergandeng tangan dengan Fakultas Hukum ini ingin menebarkan virus-virus untuk tetap bisa belajar di rumah. Bukan virus corona ya Bu Yuan? Iya, bukan kita menebarkan virus yang lain. Ya. Jadi Ibu Bapak, saya juga ingin mengucapkan kepada Ibu Bapak yang sedang bersiap-siap menyambut datangnya bulan Ramadan, barangkali hari ini sudah ada yang puasa ataupun besok. Nanti malam kita mulai. Ya, selamat menjalankan ibadah dengan tetap bersukacita, tetap gembira sehingga sehat dan semua bisa berjalan lancar untuk ibadah kita ini. Dan Ibu Bapak, saudara semua, ini luar biasa. Dunia pada hari-hari ini memang mencengangkan kita semua. Kita semua dibikin kacau balau oleh virus yang ukurannya sangat kecil. Katanya ada yang bilang 400 sampai 500 milimikron. Saya nggak tahu itu seperti apa ukurannya, tapi bagaimana kemudian kita semua di dalam segala aspek kehidupan itu bisa terjungkir balik. Tidak hanya korban jiwa, tidak hanya persoalan kesehatan kita, ada banyak hal yang perlu kita renungkan dan tidak hanya pada bidang hukum saja. Nanti kita akan bicara dan banyak belajar dari Prof. Jimli ini bagaimana gitu ya si Mbak Yu Corona ini, Coronawati bisa gitu ya. Coronawati. Ya, sampai mengusik semua aspek kehidupan kita, ketatanegaraan. Kayaknya bukan Coronawati Bu Yohan, Coronawan ini laki-laki nih jenis kelaminnya. Coronawati. Iya. Coronawan dan Coronawati pasukannya ini Bu Hesti semuanya. Diskusi sudah beragam, ada yang dari persoalan first mayor, ada yang bicara dari sisi bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah memerlukan pengetahuan kita supaya kita tidak latah, kita tidak salah gitu. Sama seperti misalnya orang bilang force mayor. Ternyata kalau kita pelajari lagi lebih lanjut, nggak semuanya kok disebut sebagai force mayor.
Dan nanti juga ada nih tinjauan bagaimana secara konstitusi yang akan disampaikan oleh Prof. Jimli. Dan tentu Prof. Jimli, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Jimli sudah berkenan untuk memberikan waktunya, memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih juga kepada mitra kami, Jimli School di Surabaya di bawah pimpinan Ibu Hesti, dan kita berharap diskusi pada siang hari ini bisa berjalan dengan produktif. Rasanya tidak perlu juga kita ribut macam-macam, latah macam-macam. Kalau kembali kita pada cita hukum kita, bagaimana negara kita melindungi semua rakyat dan masyarakat Indonesia, maka semua bisa dalam satu kata, dalam satu padu. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk bisa menyemangati dan memberikan support untuk diskusi pada siang hari ini. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yohan. Ya, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ini kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi bersama tentang konstitusi dan COVID-19 penanganannya di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yohan bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah dibahas terkait dengan situasi yang tidak menentu di Indonesia ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya diminta oleh host untuk menyampaikan alurnya, Prof. Jimli. Jadi alur dari kegiatan kita siang hari ini, saya sebentar lagi akan menyampaikan sedikit kurikulum vitae tentang Prof. Jimli, yang sebetulnya ini semua orang sudah tahu, Prof. Tapi kalau bisa nggak usah lah, suruh cari di internet sendiri aja. Iya, tapi secara garis besar lah, Prof, sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya nanti ada penyampaian materi oleh Prof. Jimli, kurang lebih Prof. Jimli ini bisa pendek, bisa panjang penyampaiannya itu kan. Tapi saya baca makalahnya Prof. Jimli itu sangat luar biasa dan saya sangat terinspirasi luar biasa karena pemikiran beliau tentang konstitusi, kemudian keadaan darurat, negara dalam keadaan darurat, bagaimana penanganan di Indonesia. Kemudian terkait juga ada omnibus law disampaikan oleh Prof. Jimli. Jadi dari makalah itu saya kira Ibu Bapak sudah mendapatkan materi yang cukup komprehensif dari Prof. Jimli tentang situasi Indonesia ini. Kemudian berikutnya Prof, setelah penyampaian materi dari Prof. Jimli, nanti kita akan buka sesi tanya jawab karena ini pesertanya cukup banyak dan dari berbagai wilayah dan juga profesi. Tidak hanya profesi hukum ini Prof, saya kira banyak sekali. Oh, ada juga yang bukan hukum. Ya, ada dokter, alumni dari Jimli School itu sebagian besar juga gabung Prof, para dokter, ada tenaga kesehatan, ada perawat, ada bidan, semuanya juga ikut serta di sini. Jadi tidak hanya orang-orang berprofesi hukum, tapi profesi yang lain juga hadir di sini. Masyarakat luas saya kira juga ada. Ini juga kami sampaikan juga di ISMI. Saya yakin ini teman-teman ISMI juga banyak yang ikut serta, Prof, dalam kegiatan. Oh gitu. Ya, jadi ada tanya jawab nanti kurang lebih bisa 60 menit dan kemudian konklusi dari kegiatan siang hari ini. Saya kira itu alurnya, Bapak Ibu. Ketika kita nanti membahas dari pukul 1 kita bisa akhiri. Kalau dijadwalkan oleh Fakultas Hukum ini 3 jam, Prof. Jimli. 3 jam? Jadi 3 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Tapi katanya Bu Yohan ini bisa-bisa nggak cukup ini 3 jam ini kalau ya jawab Prof. Jimli. Baik, saya kira itu hal-hal yang alur pembicaraan kita, rundown-nya untuk membagi waktu. Jadi mohon sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ada di ruang meeting ini berkenan untuk mute seluruhnya supaya nanti suara Prof. Jimli bisa kita dengar dengan baik dan tidak berisik. Jadi kita semuanya bisa mute speaker yang ada di laptop atau handphone Bapak. Baik, Prof, kita mulai dengan sedikit CV dari Prof. Jimli. Pak Ikam bisa dibantu. Saya kira yang paling penting, Ibu Bapak sekalian, dari CV Prof. Jimli, beliau baru saja ulang tahun ini.
Jadi bulan April itu adalah bulan yang berbahagia untuk Prof. Jimli sekeluarga, karena beliau ini tanggal 17 April kemarin itu baru berulang tahun. Saya kira selamat ulang tahun, Prof. Ya, makasih. Ya, kami semua mendoakan Prof. Jimli senantiasa diberikan nikmat kesehatan, usia yang panjang dan barokah, memberikan pengabdian pada bangsa dan negara ini, tidak kenal lelah untuk selalu memberikan pemikiran-pemikiran demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ini kemudian pendidikan beliau, saya kira nanti Ibu Bapak ini kita bisa share. Beliau dari nggak usah panjang-panjang lah. Dari Palembang, dan kita sudah tahu. Lanjut Pak Ijam, dan kita tahu sekarang posisi Prof. Jimli adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan DKI Jakarta. Jadi beliau juga ikut prihatin dengan kondisi DKI Jakarta yang terjangkit corona ini luar biasa banyaknya. Semuanya berawal dari DKI Jakarta. Saya kira tadi Prof. Jimli menyampaikan tidak perlu panjang lebar yang di video, karena kita sudah tahu semua posisi Prof. Jimli. Yang terakhir aja Pak Iga untuk mengantarkan slide yang terakhir untuk mengantarkan. Nah ini saya kira Prof. penting untuk kita sampaikan ke peserta di sini. Beliau menyampaikan bahwa hanya dimulai dengan tegaknya hukum tertinggi yaitu konstitusi, kita dapat berharap bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan dihormati dan sungguh-sungguh dijalankan. Nah, kalau Ibu Bapak membaca 3 makalah yang disampaikan oleh Prof. Jimli, beliau juga mencermati bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini dikaitkan dengan konstitusi. Beliau bicara tentang konstitusionalisme, beliau akan bicara tentang hukum darurat negara, bahkan beliau menghubungkan dengan produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ketika penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terlalu panjang nanti waktu untuk Prof. Jimli malah berkurang. Tapi yang perlu kita apresiasi di tengah kesibukan Prof. Jimli ini, beliau itu tidak berhenti untuk berkarya. Bukunya itu tiap hari bertambah. Sekarang sudah berapa, Prof? 75, Prof? 71. Buku beliau 71 dan sebentar lagi akan terbit buku beliau yang nanti ini akan diterbitkan salah satunya oleh Jimli School. Nanti Prof. Jimli akan bisa menyampaikan buku yang akan terbit. Jadi luar biasa, dan fokus beliau memang tentang konstitusi. Beliau sudah menulis buku tentang konstitusi dan konstitusionalisme, beliau menulis buku konstitusi ekonomi, konstitusi sosial, konstitusi lingkungan, bahkan konstitusi udara. Beliau juga menulis terkait dengan substansi yang ada di dalam konstitusi. Konstitusi sosial beliau juga menulis. Jadi Ibu Bapak dekat dengan Prof. Jimli itu seperti di perpustakaan. Saya rasanya ingin sekali selalu berada di dekat Prof. Jimli, karena kemudian ketika berada di dekat Prof. Jimli itu banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan, ya, banyak sekali hal-hal yang seperti di recharge gitu ya, ilmu yang disampaikan oleh Prof. Jimli. Saya kira pengantar dari saya di kesempatan siang hari ini cukup itu. Saya persilahkan Prof, waktunya bisa 1 jam untuk Prof. Jimli menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan konstitusi dan COVID-19, pandemi COVID-19 di Indonesia dari perspektif tentu konstitusi dan konstitusionalisme. Silakan Prof, waktunya penuh untuk Prof. Jimli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kedengaran ya? Halo? Ya, semua dengar. Kedengaran ya? Pertama saya ucapkan terima kasih banyak. Ini sudah 150 lebih nih pesertanya. Berapa? 165 sudah. Ya. Yang bertambah terus ini. Mudah-mudahan berguna
bagi kita untuk sharing informasi, sharing pengetahuan, sekaligus juga bagi yang mulai puasa malam nanti kita sudah mulai besok apa nanti malam ya? Nanti malam sahur, Bro. Ya, mulai sahur nanti malam. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang istimewa karena ada COVID ini. Mudah-mudahan kita kerja di rumah, dekat dengan keluarga, makin banyak peluang untuk tazkiyatun nafs, pembersihan diri, dan sekaligus juga meningkatkan amal sosial. Corona ini kita nggak tahu ini. Kalau di Jakarta sudah diperpanjang PSBB-nya sampai 29 Mei. Berarti sesudah Ramadan masih terus. Nah, kita belum tahu kapan akan berakhir. Tapi sebagaimana tadi disebut oleh Bu Dekan, ini dampaknya kemana-mana. Boleh jadi aspek kesehatannya bisa selesai nanti Juli mudah-mudahan gitu ya. Atau lebih cepat, lebih baik. Tapi dampak sosial ekonominya terus merembet-rembet. Nah, ini kan yang sudah PHK makin banyak dan dampak sosial ekonomi nanti berhimpit dengan sosial politik juga. Nah, maka kita harus kompak sebagai bangsa, bersatu gitu. Jangan diperpecah belah oleh politik. Karena masalah kemanusiaan ini masalah kita semua. Keselamatan rakyat, keselamatan warga adalah hukum yang paling tinggi. Salus populi suprema lex esto. Nah, itu hukum besi kehidupan. Jadi di tengah wabah COVID-19 ini, mari kita fokus perhatian untuk penyelamatan dulu. Agenda lain nantilah dulu. Makanya saya kepada teman-teman di DPR sudah kasih saran, pemerintah juga, nantilah dulu urusan kebijakan baru, membuat undang-undang baru, ntar dah. Itu kan untuk kepentingan kebijakan permanen. Sekarang kalau mau merumuskan kebijakan yang ada kaitan dengan COVID aja dulu. Fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fokuskan kepada masalah yang satu ini. Karena menyangkut isu yang sangat serius. Hukum tertinggi adalah keselamatan kita semua. Dan saudara-saudara, kita harus saling mengingatkan bahwa ini bukan hanya masalah bangsa kita, ini masalah dunia. Dulu antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ada yang namanya The Great Depression tahun 30-an. Dampak sosial ekonominya seluruh dunia luar biasa di Amerika dan di Eropa. Dan itulah yang menghasilkan The New Deal di Amerika tahun 34. Saking besarnya dampak dari depresi tahun 30-an itu. Nah, tapi yang terkena waktu itu hanya orang Eropa dan Amerika. Sedangkan orang Asia dan Afrika malah mendapat keuntungan. Lalu di era itu, era dekolonisasi Asia dan Afrika. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, ini yang terkena ini lebih dari 200 negara. Maka kalau dulu disebut the Great Depression, ini bisa menyebabkan the second greater depressions of the world. Jadi depresi akan terjadi di masa kini tahun 2020 ini, mungkin berlanjut sampai 2021. Dampak sosial ekonominya mendunia. Nah, karena itu kita harus mengubah semua skenario. Nah, kalau rancangan-rancangan hukum yang kita buat sebelumnya itu menjadi tidak relevan lagi. Termasuk sebenarnya ya kan RUU Cipta Kerja itu juga kemungkinan besar nggak relevan juga gitu loh. Maka jangan usah dulu lah dibahas, tundalah dulu. Kita fokus urusan COVID ini. Bahkan penanganan COVID saja pun kita agak keteteran.
Karena fungsi kita sarjana hukum belum cukup efektif memberi bantuan kepada bangsa ini ketika dibutuhkan. Nah, salah satunya adalah yang akan dijadikan topik diskusi hari ini, yaitu perspektif mengenai hukum tata negara darurat. Ya kan? Dalam konstitusi negara-negara modern selalu ada itu ya pintu untuk membicarakan, untuk mengatur mengenai hal-hal yang sifatnya darurat, emergency. Dalam konstitusi Amerika tidak ada pasal mengenai hukum keadaan darurat, sama sekali tidak ada, ya kan? Kenapa begitu? Karena dia udah dibuat 2,5 abad yang lalu, udah lama sekali. Tetapi di dalam perkembangan praktek di Amerika, judicial review di Mahkamah Agung Amerika, praktek-praktek di mahkamah, di pengadilan tingkat negara bagian, selama 2,5 abad itu sudah puluhan kasus. Ya, ada beberapa di antaranya disebut sebagai landmark decisions, leading cases, yang di situ sudah menambahi ketentuan konstitusional itu, ditafsirkan itu kandungan pengertian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu juga ditafsirkan mengandung juga ketentuan yang berkaitan dengan emergency power, emergency law. Nah, jadi dalam sejarah di Amerika meskipun eksplisit di konstitusinya tidak disebut, tapi dalam praktek itu sudah diakui ada 2 rejim hukum. Yang pertama, rejim hukum keadaan normal. Yang kedua, rejim hukum keadaan tidak normal. Prinsipnya, ya, normal recht voor normaliteit, abnormal recht voor abnormaliteit. Hukum yang normal hanya boleh diberlakukan dalam keadaan normal juga. Jika hukum yang normal diberlakukan untuk keadaan tidak normal, tidak akan ada keadilan. Sebaliknya juga demikian, hukum yang tidak normal hanya boleh dipakai hanya dalam keadaan tidak normal. Kalau hukum tidak normal diterapkan untuk keadaan normal, juga tidak akan menghasilkan keadilan. Nah, karena itu, ya, dalam teori dan praktek ada 2 rejim hukum. Hukum tata negara normal, hukum tata negara darurat. Sayangnya perhatian kita selama ini mengenai 2 rejim hukum ini, ya, belum menentu. Perhatian kepada hukum tata negara darurat itu tidak banyak di Fakultas Hukum kita. Termasuk para profesor hukum tata negara pun tidak terlalu menghayati pentingnya 2 rejim hukum ini. Padahal negara kita ini salah satu negara yang paling banyak bencana. Paling banyak keadaan daruratnya. Nah, karena itu mestinya 2 rejim hukum ini sama-sama harus dipahami dengan baik. Nah, buku yang ditulis sarjana hukum Indonesia mengenai hukum tata negara darurat baru ada 2. Ya, mudah-mudahan tanpa setahu saya sudah mulai banyak ini. Ya, tapi sampai saya tulis buku tahun 2007, baru ada 2 buku. Buku pertama ditulis Herman Sihombing, guru besar UNAN, tahun 70-an dulu. Dia menulis buku Hukum Tata Negara Darurat, tapi isinya sangat sumir, hanya membahas mengenai materi Perpu nomor 23 tahun 1959 yang kemudian jadi undang-undang. Undang-undang tentang keadaan bahaya nomor 23 tahun 1959, persis tidak begitu lama sesudah dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Sehingga suasana yang terkandung dalam undang-undang itu, suasananya itu perang. Suasananya itu serba militeristik. Suasananya itu perang. Nah, karena itu kalau kita baca itu undang-undang, sudah sangat ketinggalan zaman. Ya kan? Karena isinya itu juga jauh dengan Undang-Undang Dasar, apalagi sesudah reformasi. Sudah 4 kali mengalami perubahan. Jadi memang undang-undangnya harus diperbaiki.
Tapi secara resmi itu undang-undang masih ada. Undang-undang itu masih berlaku. Dan kalau kita mau membacanya dengan baik, ya harus dibaca dalam konteks new perspektif sekarang. Jadi tidak usah letterlek memahaminya, misalnya struktur organisasinya, ada menteri pertama, itu kan Perdana Menteri. Sekarang kan nggak ada Perdana Menteri. Tapi kan bisa ditafsirkan Menko. Nah, misalnya begitu, maka 4 Menko masuk semua dalam susunan organisasi keadaan darurat misalnya. Nah, yang kedua, dalam struktur organisasi itu ada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, masuk semua dalam. Nah, itu kan asumsinya keadaan perang. Nah, kalau keadaannya bukan perang, kan mestinya bisa ditafsirkan. Intinya, undang-undang itu banyak sekali sudah ketinggalan zaman. Tapi itu undang-undang masih ada, masih berlaku. Dan dialah satu-satunya undang-undang yang merujuk dan menjabarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Dasar 45. Ialah pasal mengenai keadaan bahaya sebagai satu-satunya pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur keadaan darurat. Nah, gitu. Tapi kita ini punya trauma dengan keadaan darurat itu. Pertama, selalu dilihat militeristik. Kedua, selalu dilihat perang. Dan ketiga, ini selalu dihantui oleh ya, perasaan khawatir disalahgunakan. Sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, ya, ketentuan keadaan darurat itu suka disalahgunakan. Nah, ini yang menghantui sehingga orang selalu trauma. Nah, ini alasan pertama. Tapi ada alasan yang kedua, menurut saya, kurangnya perhatian sarjana hukum Indonesia, para guru-guru besar sekalipun, terhadap pentingnya rejim hukum keadaan darurat itu. Dan itu tercermin dari perhatian yang sedikit, sehingga bukunya pun baru ada 2. Bukunya Herman Sombing, yang kedua buku saya nih. Nah ini, saya tulis tahun 2007. Jadi, Hukum Tata Negara Darurat. Tulisan sininya hitam, ada merahnya, pintu darurat. Nah, jadi buku ini adalah buku kedua, namun bedanya dengan buku Herman Sombing, saya berusaha untuk menerangkan berbagai perkembangan teori di luar, di negara-negara lain, sampai bagaimana prakteknya di Indonesia. Nah, saya berharap para sarjana, para mahasiswa menaruh perhatian mengenainya pentingnya hukum keadaan darurat. Jangan biarkan kita mengalami trauma yang tidak rasional. Ya, yang kedua, jangan biarkan kita tidak punya perhatian sehingga tidak ada yang mampu menjabarkan ketentuan pasal 12, ketentuan mengenai hukum keadaan darurat itu. Dan itu sebabnya, coba kita perhatikan. Mulai kita reformasi, ada beberapa undang-undang yang kita susun yang berkenaan dengan keadaan darurat ini. Satu adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Ialah undang-undang tentang penanggulangan bencana. Di dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana itu juga diatur ya mengenai BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang sekarang ditugasi menjadi ketua Satgas Covid. Nah, dalam undang-undang itu sama sekali tidak disinggung pasal 12. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena pasal 12 itu ditakuti. Maka yang dikaitkan dengan undang-undang penanggulangan bencana itu ya hanya pasal yang mengenai kewenangan pemerintah untuk membuat undang-undang. Seolah-olah ketentuan, kebijakan mengenai penanggulangan bencana itu masuk rejim hukum normal-normal saja. Itu anunya. Maka akibatnya, coba lihat contohnya. Likuipasi di Palu, tsunami di Aceh,
gempa bumi di mana-mana, karhutlah, kebakaran hutan di mana-mana. Semuanya dikelola sebagai keadaan biasa-biasa saja. Berarti hukum yang diterapkan adalah hukum yang biasa-biasa saja. Padahal banyak sekali masalah yang tidak bisa dilakukan tanpa menerobos, tanpa menerabas. Nah, sudah banyak korban. Sebagai contoh, waktu saya ketua Mahkamah Konstitusi, ada seorang dokter yang masuk penjara, sesudah dia keluar penjara, dia menggugat undang-undang yang membuat dia masuk penjara. Yaitu dia masuk penjara gara-gara dia terlalu aktif membagi-bagi obat kepada para korban kedua belah pihak yang berseteru ya di kasus Ambon. Kasus Ambon itu luar biasa, menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan tidak bisa bekerja dengan biasa. Lalu kemudian ada dokter, karena banyak korban dari kedua belah pihak, dia bagi-bagi obat, tapi tidak akurat laporannya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Akibatnya, sesudah kasus selesai, Ambon selesai damai, dia masuk penjara. Karena para polisi, penegak hukum, jaksa, hakim menggunakan hukum normal menilai perilaku seorang dokter yang ada dalam keadaan darurat. Nah, ini contohnya. Begitu juga misalnya kayak di Aceh. Masya Allah, bagaimana kita mau menggunakan hukum normal ya keadaan tsunami di Aceh. Tidak usahkan urusan hukum pidana, urusan perdata saja. Para warga yang mau jual tanah, surat menyuratnya sudah hilang semua. Kantor BPN-nya pun sudah ambles, hancur semua. Nah, bagaimana mau melakukan transaksi jual beli perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan keadaan normal? Ini menjelaskan bahwa keadaan tidak normal harus diberlakukan hukum yang tidak normal. Nah, untuk itu ada pintunya. Pintunya ialah pasal 12. Tapi pasal 12 itu ditakuti. Sehingga tidak dijadikan referensi ketika kita menyusun undang-undang tentang penanggulangan bencana. Yang kedua, ketika kita menyusun undang-undang tahun 2016. Undang-undang tentang krisis moneter. Sesudah pengalaman krisis moneter, kita buat undang-undang penanggulangan bencana moneter. Itu tahun 2016. Coba lihat dalam undang-undang itu. Juga tidak ada di mengingatnya itu sama sekali tidak menyinggung pasal 12. Nah, yang ketiga adalah undang-undang tahun 2018. Nomor 6. Ialah undang-undang tentang karantina kesehatan. Alhamdulillah juga tidak menyinggung pasal 12. Artinya karantina kesehatan jika terjadi keadaan luar biasa di bidang kesehatan seperti sekarang ini, kan? Seperti SARS pernah terjadi, seperti kasus-kasus yang lain pernah terjadi, maka itu adalah rejim hukum normal saja. Tidak bisa diperlakukan hukum yang darurat sifatnya. Maka tidak ada referensi kepada pasal 12. Yang paling terakhir ialah Perpu nomor 1 tahun 2020. Juga tidak menjadikan pasal 12 sebagai cara pandang. Artinya apa? Artinya Perpu ini Perpu biasa. Perpu normal-normal saja. Nah, ini jadi sumber masalah, saudara-saudara. Kalau undang-undang itu undang-undang dalam keadaan biasa, maka dia tidak boleh menerabas, tidak boleh menerobos. Misalnya, melanggar HAM, tidak boleh. Hak asasi manusia ada beberapa kategori. Satu, kategori hak asasi yang non-derogable rights, seperti pasal 28I ayat 1. Itu mutlak, tidak boleh. Tapi di luar yang non-derogable rights, jikalau ada keadaan luar biasa, itu bisa ditangguhkan. Bukannya ditiadakan, tapi ditangguhkan sampai keadaan darurat berakhir. Maka dia bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Itu kategori kedua.
Ada kategori yang ketiga, hak asasi manusia yang memang tidak mutlak, yang menurut Undang-Undang Dasar ya boleh diatur dalam rangka mengawal hak asasi orang lain, maka boleh diatur dan dikurangi dengan undang-undang. Nah, jadi ada 3 kategori hak asasi manusia. Nah, khusus mengenai keadaan darurat tadi, sekali lagi ya, ini kalau ada keadaan darurat, boleh diadakan penangguhan sementara. Misal, seperti sekarang, kita melarang orang untuk sholat Jumat. Loh, itu kan melanggar HAM. Bagaimana mau melarang polisi marah-marah, apa kayak di India itu pakai rotan, dipukulin pantat orang. Nah, ini terjadi juga di beberapa daerah kita. Apa boleh itu? Akal sehat kita mengatakan boleh. Kan ini untuk keselamatan. Benar juga. Tetapi secara hukum ada aturannya. Kalau rejim hukumnya keadaannya normal, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, undang-undang tentang karantina kesehatan yang telat membuat PP, baru dikeluarkan PP kemarin. PP-nya mengatur. Masalahnya, apa boleh PP mengurangi hak asasi orang? Tidak bisa. Karena itu PP dalam keadaan normal. Apalagi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu dibuat tidak ada. Satu, tidak ada referensi kepada pasal 12. Kedua, dia dibuat belum ada kasus. Tidak ada. COVID ini belum ada. Hanya karena kita leles, PP-nya sudah 2 tahun belum kelar. Rupanya menunggu COVID dulu baru bikin PP. Nah, maka saya bilang sama teman-teman, kenapa bikin PP? Kalau keadaan darurat begini, mesti bikin Perpu. PP itu kan keadaan normal, itu urusan teknis. Apalagi PP-nya kalau kita baca, dia memisahkan, terpisah gitu ya, antara karantina wilayah kesehatan dengan PSBB. Padahal itu 2 hal yang menyatu. Jadi ada kekurangannya juga PP itu. Tapi ya sudahlah, seandainya dalam keadaan normal, PP itu sangat tepat. Tapi kalau keadaan darurat, harusnya dia buat Perpu. Dan Perpunya itu bukan Perpu 1 kemarin. Karena Perpu 1 kemarin itu isinya terbatas. Hanya untuk urusan anggaran, keuangan, dan petugas di bidang moneter. Yang dilindungi dengan imunitas 1, pejabat dan kementerian dan pegawai Kementerian Keuangan. 2, pejabat dan pegawai BI. 3, pejabat dan pegawai OJK. 4, pejabat dan pegawai LPS. Hanya terbatas. Karena konsep Perpu itu datangnya dari bidang keuangan. Sedangkan bidang hukum, Menko Polhukam, bidang Menko PMK, kok tidak ada inisiatifnya untuk membuat Perpu? Harusnya buatlah satu Perpu yang utuh, satu kesatuan, mencakup kebijakan khusus untuk keadaan darurat ini. Keadaan darurat ini menyangkut semua hal. Jadi bukan hanya di bidang keuangan dibuatkan Perpunya, sedangkan bidang lain cuma PP. Ini menggambarkan pemahaman kita tidak utuh mengenai keadaan darurat ini. Gitu loh. Sayang. Padahal sudah telat. Coba. Amerika Serikat adalah negara yang tergolong paling telat merespons urusan COVID. Terlalu menganggap remeh. Maka kasus pertama yang ditemukan jauh sesudah kita menemukan kasus di Indonesia. Padahal kita ini sudah sangat telat. Orang lain sudah banyak korban. Kita baru menemukan yang di Depok itu pun keliru. Nah, jadi kita agak telat. Tetapi Amerika Serikat lebih telat dari kita. Tapi walaupun dia telat, dia sudah membuat deklarasi keadaan darurat 13 Maret 2020. Jadi tanggal 13 Maret sudah keadaan darurat nasional,
Sedangkan kita baru menetapkan Perpu nomor 1 31 Maret bersamaan dengan PP tentang PSBB dan juga Inpres mengenai soal COVID ini. Bahkan lebih tidak enak lagi menyaksikannya ialah muncul lagi tanggal 13 April Kepres tentang deklarasi keadaan darurat nasional COVID. Jadi baru tanggal 13 April yang lalu dengan Kepres. Jadi terlihat kita tidak siap, dan ini adalah kesalahan sarjana hukum saya namakan. Ya, kita sarjana-sarjana hukum, mohon maaf ada dokter di sini ya. Tapi para sarjana hukum itu harus menyumbangkan pengetahuannya untuk mengawal, karena jangan diperpolitisir, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut nasib kita sebagai bangsa. Ingat, salus populi suprema lex esto. Keselamatan warga ini hukum yang paling tinggi. Nah, jadi saudara-saudara, kita sudah mengalami keterlambatan karena ketidaksiapan dukungan para sarjana hukum menghadapi masalah ini. Nah, saya kembali lagi sedikit dengan contoh Amerika Serikat tadi. Amerika Serikat meskipun telat, mereka tidak punya problem untuk deklarasi keadaan darurat. Kalau boleh saya sampaikan, sejak tahun 67 ketika pada tahun 67 ada undang-undang baru namanya National Emergencies Act 1967 sampai tahun 2022 ini kalau dihitung itu 44 tahun itu sudah 61 kali Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat itu mendeklarasikan keadaan darurat. Kadang-kadang nasional, kadang-kadang lokal. Negara bagian. Tapi bahkan kadang-kadang satu county. Satu county. Misalnya, ada pembunuhan massal. Berapa? 17 orang di kampus apa tempo hari. Lalu langsung presiden mengumumkan keadaan darurat setempat di county itu. Apa arti dari mengumumkan keadaan darurat itu? Itu penting sekali. Dan itu hanya dimiliki kepala negara. Begitu ada pernyataan keadaan darurat, hukum berubah dari hukum normal menjadi hukum darurat. Walaupun misalnya terbatas, waktunya terbatas, lingkup wilayahnya terbatas. Misal sebagai contoh, di Amerika itu ketat sekali yang namanya larangan trespassing. Orang masuk rumah orang tanpa izin, itu hak asasi manusia itu. Melanggar HAM. Makanya rumah-rumah orang di Amerika nggak ada kunci. Karena nggak ada orang itu jadi budaya, sudah nggak bisa masuk rumah orang, melanggar hak asasi privasi. Nah, tapi dalam keadaan darurat, misalnya diumumkan keadaan darurat, polisi langsung masuk rumah orang, tanpa izin langsung masuk menggeledah. Itu ya hanya mungkin dilakukan kalau ada deklarasi. Jadi, makna dari deklarasi ditentukan dalam pasal 12 itu, pasal 12 Undang-Undang Dasar itu, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Menyatakan itu maksudnya mendeklar keadaan bahaya. Dan dia juga harus mendeklar berakhirnya keadaan bahaya atas dasar pengendalian, kontrol dari DPR. Jadi, ya saudara-saudara, kita sebagai negara presidentil, akhirnya kekuasaan itu ada di tangan presiden dalam keadaan darurat. Ya, jadi pada dasarnya sistem presiden itu, kekuasaan itu ada di tangan presiden. Kecuali yang oleh undang-undang dasar dan atau undang-undang sudah diserahkan kepada lembaga lain atau pejabat lain. Dalam hal demikian, presiden tidak bisa lagi menanganinya. Nah, dalam sistem konstitusional kita sekarang, banyak sekali fungsi-fungsi kelembagaan yang mengurangi
kekuasaannya presiden. Tapi dalam keadaan darurat, misalnya darurat perang, wah itu kembali lagi kekuasaan aslinya ada di tangan presiden. Nah, karena itu kewenangan pemerintahan darurat di bawah di tangan presiden itu memang harus dikontrol, dibatasi. Nah, karena itulah pembicaraan mengenai constitutional limitation, mengenai kewenangan darurat ini, itu menjadi objek kajian ilmiah ya selama beberapa abad terakhir ini, terutama sesudah abad 21 ini, di seluruh dunia. Semua konstitusi modern ngatur itu. Bahkan kalau di konstitusi India misalnya, disebut eksplisit 3 bulan. Tidak boleh lebih dari 3 bulan. Nah, kalau nanti lewat dari 3 bulan, itu harus ada keputusan dari parlemen. Intinya, hukum tata negara itu harus dibedakan. Hukum tata negara normal, hukum tata negara darurat. Nah, saudara-saudara, ada 5 hal yang penting dalam kaitan dengan ini. 1, siapa yang memegang kekuasaan mendeklarasikan. Nah, dalam sistem kita, ya presiden. Presiden menyatakan keadaan darurat. Yang kedua, siapa yang mengakhiri? Nah, dalam sistem kita, presiden juga yang mengakhiri. Tapi dikontrol, dikendalikan oleh undang-undang dan oleh parlemen. Maka parlemen harus siap mengontrol ini. Jangan sampai disalahgunakan, melampaui batas waktu, melampaui kewenangannya. Nah, itu ya. Jadi presiden yang menyatakan, yang mengakhiri, kemudian yang ketiga DPR yang mengawasi terus-menerus, dan yang ketiga pengadilan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung terus harus mengawal. Jangan sampai tindakan-tindakan pemerintahan melampaui batas. Nah, yang kelima adalah kewenangan regulatori, kewenangan mengatur. Siapa yang berwenang mengatur? Karena pertama, Undang-Undang Dasar sudah mengatur di pasal 12. Undang-undang sudah mengatur 1, keadaan bencana tahun 2007. 2, karantina kesehatan tahun 2018. 3, mengenai ekonomi, krisis ekonomi tahun 2016. 4, keadaan kesehatan, karantina kesehatan tahun 2018. Nah, itu undang-undang yang berlaku. Ya. Tapi ada undang-undang tentang keadaan bahaya tadi, tahun 1959. Nah, undang-undang ini tetap harus dipakai dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan yang menjalankan tugasnya, pertama, untuk mengatasi masalah-masalah selama keadaan COVID-19. Yang kedua, memastikan keadaan segera berakhir. Sehingga diumumkan keadaan darurat itu selesai. Nah, dalam kaitannya dengan pengaturan ini, ada pengaturan yang sudah ada di Undang-Undang Dasar, ada pengaturan yang sudah ada di undang-undang, tapi khusus menyangkut kasus darurat yang ada sekarang, perlu ada pengaturan juga. Nah, itulah perlu dibuat perpu. Tapi perpunya bukan hanya menyangkut keuangan dan anggaran yang dikonsepkan oleh Kementerian Keuangan. Harusnya perpu yang menyeluruh. Sehingga tindakan petugas kesehatan, tindakan polisi, nangkepin orang mau sholat, tindakan polisi nangkepin orang mau mudik misalnya, itu sudah diatur ya, sebagai kebijakan-kebijakan khusus yang hanya boleh berlaku untuk sementara waktu. Nah, ini yang tidak dibuat. 1. Yang kedua, perpu ini harus dipahami ada 2 macam. Banyak sekali yang tidak menyadari bahwa perpu itu ada perpu dalam keadaan biasa, ada perpu dalam keadaan untuk dan dalam keadaan darurat. Yang saya bicarakan ini barusan, perpu untuk dan dalam keadaan darurat yang sekarang ini. Maka dia harus mengatur hal-hal
yang membolehkan para petugas menangguhkan untuk sementara waktu bahkan ketentuan undang-undang dasar sekalipun, bahkan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sekalipun ditangguhkan sementara sampai COVID selesai. Nah, ini perlu ada yang aturannya ini. Dan itu di Perpu. Karena kita nggak sempat bikin undang-undang terlalu lama, maka Perpu. Dan kalau kita lihat Perpu 1 2020, niatnya itu memang sudah begitu. Coba judul Perpu itu. Perpu dalam rangka penanganan COVID. Dalam rangka COVID. Jadi Perpu ini sifatnya hanya sementara. Dia hanya untuk keperluan memberi fasilitas normatif kepada para petugas untuk menangani COVID ini. Cuman sayangnya itu tadi hanya terbatas urusan keuangan aja. Yang lain-lain enggak. Diserahkan pada PP. Ini kan enggak pas tuh, enggak pas. Nah, jadi dari segi niat ingsun, the original intent dari Perpu ini memang untuk sementara. Nah, tapi sekarang coba perhatikan. Nanti menurut pasal 22 ayat 2, Perpu ini harus diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi, dalam persidangan berikutnya, artinya dalam persidangan sesudah reses ini, DPR itu sudah harus menyatakan setuju atau tidak setuju. Dilema bagi DPR. Apakah dia menyetujui atau tidak menyetujui Perpu ini? Kalau dia menyetujui Perpu, berarti Perpu ini akan permanen, jadi undang-undang. Padahal niatnya bukan untuk permanen. Ini hanya sementara saja kok. Pertimbangannya menimbang, mengingat, judulnya itu untuk sementara. Bayangannya itu ya 3 bulan, 4 bulan, atau paling lambat 6 bulan selesai. Cuman masalahnya kan kita belum tahu pasti kapan akan berakhirnya COVID ini. Jadi kalau ini diterima, dia menjadi undang-undang sifatnya permanen. Tapi sebaliknya, kalau dia ditolak oleh DPR, padahal Perpu ini diperlukan. Selama COVID belum selesai, Perpu ini diperlukan untuk mengamankan petugas. Sayangnya itu tadi, cuma petugas keuangan aja. Jadi Perpu ini serba salah ini. Ditolak bagaimana? Diterima bagaimana? Kalaupun ditolak, rasanya susah juga. Apa ini kerjanya koalisi mayoritas di parlemen itu yang mendukung pemerintahan Jokowi? Masa ia menolak? Apa tidak mempermalukan? Jadi Perpu ini akan menimbulkan masalah. Apakah ditolak atau diterima? Karena memang desain paradigma perspektifnya ini memang ada yang tidak pas. Padahal harusnya dipahami Perpu ini ada 2 macam. Perpu keadaan darurat ini sendiri. Jadi diniatkan hanya untuk sementara. Maka harusnya pemerintah tidak beranggapan bahwa Perpu ini harus diterima oleh DPR. Kalau diterima, ya kan jadi undang-undang dia. Nah, kalau dia jadi undang-undang, ada 11 undang-undang tambah 1 undang-undang APBN itu mengalami perubahan semua, dan perubahannya substansial, dan perubahannya itu benar-benar tidak bisa diterima menurut ketentuan konstitusi, apalagi niatnya hanya untuk sementara diberlakukan seterusnya. Karena di dalam pasal 27 kemudian 28 Perpu ini itu kan dikatakan dengan berlakunya Perpu 1 2020 ini, maka pasal-pasal dari 11, 12 undang-undang sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku sepanjang dalam rangka mengatasi COVID-19 dan seterusnya. Jadi dia itu tidak berlaku itu sepanjang menyangkut COVID. Nanti kalau COVID-nya udah selesai, kan tidak berlaku lagi. Masa pasal seperti ini dijadikan pasal permanen? Maka tidak mungkin
Perpu ini harus diterima di DPR. Tapi kalau ditolak, itu tadi saya bilang, COVID-nya belum selesai, kok udah ditolak, bagaimana? Nah, jadi saya berharap solusinya itu memang lebih baik di MK. MK lebih fleksibel dalam merumuskan amar putusan. Dan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa conditionally konstitusional, ialah menolak permohonan pengujian dengan catatan-catatan, atau bisa mengabulkan permohonan judicial review dengan catatan-catatan. Ya, jadi namanya itu conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional. Nah, pilihan ini lebih fleksibel sehingga saya berharap kalau memang ada yang mengajukan ke MK, MK bisa memberi solusi supaya COVID ini bisa kita atasi, tapi tidak menimbulkan problem hukum di kemudian hari yang macam-macam akibatnya. Nah, kembali lagi ke Perpu tadi. Jadi Perpu itu harus dipahami ada dua macam. Perpu untuk dan dalam keadaan darurat, sifatnya sementara. Tapi Perpu yang biasa kita pahami adalah Perpu biasa. Ialah sebenarnya itu sama dengan undang-undang. Dimaksudkan memuat kebijakan permanen. Cuma saking pentingnya harus dibuat sekarang, tapi belum sempat diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Karena alasan kegentingan yang memaksa kita buat Perpu sebagai undang-undang sementara waktu. Nanti kalau sudah disetujui DPR, dia jadi undang-undang. Kalau tidak disetujui, harus dicabut. Itu soal lain lagi. Tapi intinya, Perpu yang biasa itu adalah Perpu yang kategori kedua. Perpu biasa. Ialah Perpu dalam arti sebagai undang-undang sementara. Sedangkan Perpu yang pertama, itu adalah undang-undang dalam keadaan darurat. Nah, jadi dua ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dengan memahami dua tipe Perpu, kita berharap orang tahu bedanya. Jangan seperti membuat Perpu yang sekarang ini. Ini nggak jelas. Tipe 1 atau tipe 2. Nanti di DPR juga akan timbul masalah. Ditolak apa? Tidak. Nah, jadi kita sebagai sarjana hukum harus membantu para politisi memahami aturan yang semestinya sambil mencari jalan keluar. Bagaimana kita mengatasi keadaan ini? Jadi jangan semuanya dilihat secara politik, nanti pemerintah pun menjawabnya secara politik, bahwa ini nggak ada masalah, bahwa jangan begitu. Ini ada masalah, serius. Sebab nanti misalnya Perpu ini ditolak, dicabut. Padahal anggaran negara sudah diubah di tengah jalan. Dan sebagian anggaran sudah jalan, lalu ada anggaran baru berdasarkan Perpu nomor 1. Tapi misalnya nanti bulan September ternyata Perpu dicabut, bagaimana itu nasib para pelaksana anggaran itu di lapangan? Nah, jadi itu nanti macam-macam. Jangan sampai dokter yang niat baik membantu korban konflik sosial di Ambon itu masuk penjara, padahal dia niatnya membantu, hanya karena secara administrasi dia lalai. Nah, jadi memang betul di dalam Perpu ini ada kata-kata bahwa sepanjang imunitas itu diberikan sepanjang sepanjang tidak ada niat buruk. Sepanjang iktikadnya baik, maka dia dilindungi oleh undang-undang. Tapi pembuktian iktikad baik dan iktikad buruk itu kan soal penilaian kasus demi kasus, ya kan? Jadi tetaplah kita harus mewaspadai sehingga pengertian mengenai dua jenis Perpu ini itu betul-betul harus kita pahami dengan baik. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan juga bahwa sebenarnya Perpu itu kan awalnya konsep bentuk peraturan yang belum selesai.
dirumuskan pada tahun 45. Perpu itu ada di pasal 22 ayat 1. Di situ dikatakan, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden ya menetapkan peraturan pemerintah huruf kecil, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi ini huruf kecil, bukan nama dari yang sekarang kita sebut perpu. Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ada kata sebagainya. Jadi ini bukan nama. Ya. Tapi di kemudian hari kita kasih menjadi nama. Sebagainya dibuang. Jadi perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebagainya dibuang. Menjadi nama dari undang-undang sementara. Karena kegentingan yang memaksa. Nah, jadi ini adalah konsep yang belum selesai pada tahun 45. Maka pada tahun 49 sudah diperbaiki oleh Supomo. Yang menulis pasal 22 ayat 1 itu Supomo. Dia perbaiki di dalam konstitusi RIS tahun 59. Namanya apa? Undang-undang darurat. Jadi pasal perpu itu diubah, diperbaiki. Ya, istilah nomenklatur resminya dalam konstitusi RIS namanya undang-undang darurat. Pada undang-undang dasar sementara tahun 1950, kembali istilah undang-undang darurat dipakai. Supomo juga yang menulisnya itu. Maka sebenarnya perpu yang dimaksud pasal 22 ayat 1 itu undang-undang darurat. Maka sebenarnya pasal 22 itu aslinya itu ada kaitan dengan pasal 12. Maka pasal 12 itu membicarakan pernyataan keadaan darurat, perintah membuat undang-undang mengatur hal itu, sedangkan kalau sudah dalam keadaan daruratnya, genting dan memaksa, itu cukup keluarkan dalam bentuk PP sebagai pengganti undang-undang. Nah, dan namanya di kemudian hari diberi istilah undang-undang darurat, baik dalam konstitusi RIS maupun undang-undang dasar sementara tahun 1950. Jadi, pada awal mulanya, ya bisa disimpulkan, pasal 12 dan pasal 22 itu saling kait berkait. Maka perpu, kalaupun itu diberikan menjadi nama dari PP sebagai pengganti undang-undang itu, ya sesudah kita tahun 5 Juli tahun 59 kembali ke undang-undang dasar, maka istilah undang-undang darurat tidak kita pakai lagi, kembali menggunakan istilah PP sebagai pengganti yang kemudian kita resmikan dalam praktek sejak Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang namanya Perpu, ya kan? Nah, jadi Perpu ini kita terima sebagai pengertian baru dari bentuk hukum yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 itu. PP sebagai pengganti undang-undang. Perpu. Ya. Nah, tapi harus dibedakan. Perpu aslinya adalah perpu untuk dan dalam keadaan darurat. Tapi dalam praktek sejak Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, ada jenis perpu yang kedua. Ialah perpu bukan dalam keadaan darurat. Keadaan biasa saja, tapi ada kegentingan yang memaksa yang ditafsirkan sendiri oleh Presiden. Waduh, mau bikin undang-undang MK, nggak sempat waktunya. Udah, perpu. Nah, ada mau bikin perubahan undang-undang tentang KPK, nggak sempat waktunya, bikin perpu. Nah, gitu loh. Dan salah satu yang paling banyak bikin perpu itu, ya tentu Bung Karno. Banyak sekali. Tapi zaman Pak Harto, 32 tahun, nggak banyak perpunya, cuma 8. Kalau dibandingkan dengan SBY, lebih banyak SBY bikin perpu. Makanya saya suka ngeledek Denny Indrayana. Ini profesor perpu ini. Saya suka ledek begitu. Kenapa? Karena paling banyak mengusulkan perpu, sedikit-sedikit perpu, sedikit-sedikit perpu. Nah, maka praktek perpu yang kedua ini ialah perpu yang secara sepihak menafsirkan sendiri, ada kebutuhan mendesak, waktu tidak nyandak, tidak cukup,
untuk membuat undang-undang, maka dibuatlah Perpu atas nama kegentingan yang memaksa. Nah, sekarang apa bisa kita terima? Ya begini, Undang-Undang Dasar bisa berubah pertama dengan formal amendment, kedua bisa berubah dengan praktek, itu namanya Constitutional Convention. Ketiga bisa berubah dengan Constitutional Interpretation. Nah, 3 metode perubahan ini berlaku juga untuk pengertian Perpu yang kedua ini. Jadi selama 70 tahun ini kita sudah memperkembangkan pengertian Perpu di luar keadaan darurat. Ya kan? Nah, kita terima itu sebagai the evolving meanings of the constitutional rule, perubahan yang tumbuh. Maka dua-duanya kita anggap konstitusional. Tapi jangan lupa, aslinya Perpu itu Perpu keadaan darurat. Jadi jangan seolah-olah Perpu hanya keadaan normal. Ada Perpu keadaan darurat. Nah, darurat macam apa lagi yang melebihi darurat COVID-19? Di luar ya perang, di luar operasi militer. Militer itu pun hanya di Aceh saja, di Papua saja. Perang belum tentu nasional. Ini mana ada darurat yang menyaingi daruratnya COVID-19. Ada yang mengatakan, oh, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 1959, Pak, itu kan hanya ada 3. Darurat perang, darurat militer, darurat sipil. Tapi darurat sipil kan hanya disebut karena bencana alam. Ini kan bukan bencana alam. Ampun deh, jangan letterlek memahami undang-undang. Bencana alam itu kalau dalam Quran dibilang, itu karena ulah manusia juga. Nah itu bagaimana? Karhutlah. Itu kan bencana apa itu? Bencana alam kan? Tapi kan disebabkan orang ngerokok, orang bakar sampah di pinggir hutan. Itu kan sebab bencana dari manusia juga. Nah sekarang COVID-19. Ini karena bencana alam atau karena buatan manusia? Wallahu alam, ini saling salah menyalahkan antara Intel Amerika dan Intel Cina. Tapi ini kan gejala alam ini. Gejala alam ini. Maka pengertian bencana alam itu jangan kaku memahaminya. Sekali lagi, kalau referensinya dalam praktek di Amerika, dalam konstitusi Amerika itu tidak ada keadaan darurat. Tapi dalam praktek putusan pengadilan, sudah tumbuh 2,5 abad banyak sekali. Mulai darurat perang, darurat militer, darurat sipil yang karena bencana alam, kayak banjir, kayak segala macam itu. Tapi ada juga karena krisis moneter. Ada juga karena kayak SARS tempoh hari. Jadi itu disebut sebagai ya keadaan darurat sipil semua. Nggak usah kaku letterlek memahami darurat sipil karena bencana alam. Loh, ini bencana alam juga. Ya kan? Bencana alam itu juga karena ulah manusia. Itu apa namanya? Ayam sama telur itu. Alam ini kan, kita ini kan bagian dari alam. Jadi memang nanti kalau membuat undang-undang untuk mengatasi supaya jangan timbul salah tafsir lagi, ya kita perluas bencana alam. Nah, makanya di dalam PP PSBB itu sudah dimuat bencana non alam. Nah, ya itu mengikuti perkembangan aja tidak apa-apa. Tapi ketentuan yang sudah ada itu kan bisa ditafsirkan. Dia bagian dari bencana alam juga ini. Lebih gawat dari likuipasi yang hanya 1 kecamatan. Lebih gawat dari tsunami yang hanya 1 provinsi di Aceh. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita sharing informasi, pengetahuan begini kepada kawan-kawan kita yang menentukan kebijakan dalam politik, di pemerintahan, supaya jangan keliru. Perpu ada 2 macam, rejim hukum konstitusi itu ada hukum normal dan hukum darurat, itu ada cara bekerjanya masing-masing. Bahwa dalam sejarah pernah disalahgunakan, iya, tapi kan kita kan sudah semakin berkembang, semakin maju. Maka di dalam tulisan saya itu,
sudah banyak itu antisipasi mengenai kontrol supaya peradilan, lembaga parlemen, perwakilan rakyat itu tetap harus menjalankan fungsinya untuk mengontrol, mengawal. Jangan sampai keadaan darurat disalahgunakan. Tapi akhirnya kita berniat baik, semua pemangku kekuasaan juga punya niat baik, tapi sistem kontrol, check and balances dalam kehidupan berbangsa, bernegara, negara demokrasi konstitusional, ini tetap harus dikawal, difungsikan, sehingga semua bekerja untuk kepentingan semua, kepentingan rakyat. Saya kira begitu saja, dan mudah-mudahan saudara-saudara, para dosen, para mahasiswa, di tengah COVID begini, tidak usah berhenti bekerja, terus saja. Kan kita ini kan bukan libur, kita ini bekerja dari rumah. Dan untuk menyemangati, alhamdulillah gara-gara COVID ini, saya sudah selesai 4 buku saya yang baru. 3 sudah sedang diedit, 1 lagi masih agak telat. Ya. 1 di antaranya, judulnya adalah teori hierarki norma hukum. Upaya rekonstruksi teori Hans Kelsen. Ini buku sudah 17 tahun saya tulis. Ya kan? Tapi karena banyak pekerjaan, terus saja ada babnya yang lupa, ada yang ini. Nah, begitu. Tapi setelah ada COVID, malah selesai. Alhamdulillah. 1. Itu kira-kira hampir 300 halaman. Nah, buku yang kedua, ini mengenai Omnibus Law. Ini tulisan-tulisan saya mengenai Omnibus Law, itu setelah dikumpulkan, ada 200 halaman. Nah, jadi buku juga sudah diedit, tinggal naik cetak. Sayang ini beberapa percetakan lagi gara-gara COVID ini alasannya. Nah, jadi masih menunggu waktu percetakannya. Nah, kemudian buku yang ketiga sebenarnya sangat penting ialah pengujian formal undang-undang di negara hukum. Pengujian formal undang-undang di negara hukum. Nah, saya membuat definisi baru tentang pengujian formal. Pengujian material sudah dipahami. Menguji materi, pasal-pasal, ayat-ayat, kata-kata dalam undang-undang terhadap undang-undang dasar itu material. Bahkan saking terkenalnya istilah pengujian material di Mahkamah Agung itu, nama perkaranya itu perkara hak uji material. Padahal hak itu kan bukan kegiatan, ini pengujian saja, pengujian material. Perkara hak uji material. Dan itu dilengketkan uji material, seakan-akan satu kata. Seolah-olah tidak ada uji formil. Padahal ada. Dalam konstitusi ada, dalam undang-undang ada, dan dalam praktek seluruh dunia ada. Nah, saya membuat definisi pengujian formal itu adalah pengujian di luar materi. Pokoknya apa aja yang diuji dari undang-undang itu, asal bukan soal materi, itu pengujian formil. Nah, nanti saatnya dibaca. Maksud saya menerangkan ini, bagian terakhir ini penting. Karena di tengah COVID ini, janganlah pemerintah dan DPR memanfaatkan COVID ini untuk ngetok-ngetok palu buat undang-undang. Ini masalah dari segi substansi prosedural. Ini partisipasi publik pasti tidak ada. Perdebatan substantif tidak akan ada. Kemudian deliberasi, tidak ada. Demo tidak mungkin. Bagaimana mau demo? Bisa 1 juta orang demo. Tapi alasannya karena COVID, ini PSBB, dilarang. Jadi bukannya melarang orang demo kepada RUU, tapi melarang orang demo karena PSBB. Nah, jadi janganlah ya kedaulatan rakyat ya dikebiri gara-gara COVID. Maka ini menyangkut prosedur substantif pembentukan undang-undang, dan ini berkaitan dengan pengujian formal. Nah, jadi maksud saya, jadi
Mudah-mudahan nanti kalau sudah terbit, mudah-mudahan bisa dibaca oleh saudara-saudara, menambah pengetahuan mengenai soal pengujian formal ini. Intinya, saudara-saudara, mudah-mudahan selama COVID ini kita terus berkaryalah. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jangan ngelamun di rumah gara-gara COVID. Waduh, ini penderitaan batin itu. Nah, maka kita dengan kuliah umum Zooming begini, saya senang sekali nih. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Cukup? Seluruhnya jelas nggak tadi? Siap, jelas, Prof. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Ya. Terima kasih, Prof. Jelas sekali, Prof. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sambil saya mencoba untuk meringkas apa yang telah disampaikan oleh Prof. Jimli, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin menyampaikan gagasan atau pertanyaan ke Prof. Tadi bisa chat dan kemudian nanti akan saya pilih siapa yang akan bertanya. Jadi intinya Ibu Bapak sekalian, Prof. Jimli tadi menyampaikan yang pertama adalah tentu hal yang terkait dengan konstitusionalisme, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah menentukan di dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar. Itu artinya bahwa dalam penyelenggaraan negara tentu semuanya harus bersumber dari hukum yang tertinggi, yaitu ada di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, disampaikan oleh Prof. Jimli bahwa di dalam konstitusi itu ada dua hal yang diatur. Yang pertama atau dua rezim, Prof. Jimli mengatakan. Yang pertama itu adalah negara, sistem ketatanegaraan itu dalam suasana yang normal, dan dimungkinkan ada satu kondisi ketatanegaraan itu dalam situasi yang tidak normal atau bersifat darurat. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks negara Republik Indonesia, dua hal itu diatur di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar. Tadi Prof. menyampaikan, secara keseluruhan itu diatur tentang pengaturan secara umum, kesepakatan hubungan antara negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan sebagainya, itu sudah diatur. Dan di dalam Undang-Undang Dasar, sebetulnya sudah ditulis dalam makalah Prof. Jimli, dikemukakan bahwa sesungguhnya kalau kita lihat dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, presidenlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Presiden itu yang menentukan bagaimana negara ini akan dibawa, gitu ya. Tapi Prof. Jimli menyampaikan di dalam makalahnya yang membatasi kekuasaan presiden itu adalah kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Jadi intinya bahwa dalam sistem presidensil itu rakyat menyerahkan kekuasaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar kepada presiden. Nah, itu disampaikan Prof. Jimli di dalam makalahnya. Jadi sekali lagi ada dua kondisi, rezim normal dan rezim yang darurat. Itu semuanya ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Prof. Jimli mengemukakan bahwa ternyata kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal yang mengenai kondisi darurat, yaitu yang disediakan dalam pasal 12, tidak pernah teraktualisasi secara baik dalam praktek ketatanegaraan kita. Nah, contohnya tadi Prof. Jimli menyatakan
ada dalam undang-undang satu produk hukum yang bersumber pada pasal 12, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 59 tentang keadaan bahaya. Nah, setelah itu tidak ada undang-undang atau produk yang tadi Prof. Jimli menyampaikan terkait dengan pasal 22 ayat 1 ternyata tidak terhubung dengan ketentuan pasal 12. Bahkan Prof. Jimli tadi mengatakan bahwa ada undang-undang yang niatannya itu sesungguhnya adalah dalam keadaan yang bahaya, pasal 12, tapi di dalam undang-undang tidak ada considerance yang menyebutkan terhubungnya dengan pasal 12. Prof. Dini menyebutkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, bahkan Perpu Nomor 1 tahun 2020 itu sama sekali tidak menyebutkan tentang keterkaitan produk hukum itu dengan pasal 12. Tadi Prof. Dini menyampaikan seperti itu. Artinya berarti produk peraturan perundang-undangan yang seharusnya itu dalam konteks dalam konteks pasal 12, tapi ternyata tidak. Berarti kalau dalam sisi konstitusi, Prof. Jimli menyatakan dalam makalah, berarti itu tidak diberlakukan dalam kondisi darurat. Berarti undang-undang itu diposisikan dalam keadaan yang normal. Nah, kalau itu diposisikan dalam keadaan yang normal, maka mekanisme check and balances itu harus tetap berjalan. Tidak boleh kemudian ada kesewenang-wenangan. Nah, Prof. Jimli juga menyampaikan tadi di dalam ulasannya, dalam paparan beliau, disebutkan bahwa kalau kita melihat pada kondisi COVID-19 ini, ternyata kalau kita perhatikan tidak ada penanganan yang komprehensif. Prof. Jimli, kebetulan saya membuat video di kanal Hukum Ubaya yang substansinya ternyata sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli, bahwa saya menyebutkan, Prof, Undang-Undang Nomor 6 2018 itu tidak tepat digunakan sebagai acuan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, karena itu dilihatnya hanya dari satu perspektif, yaitu hanya kesehatan saja. Padahal dalam perspektif hak asasi manusia ini dampaknya itu sudah pada hak sipil, politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya, Prof. Mudik aja udah itu kan budaya, Prof. Jadi ya, betul. Juga sudah tidak bisa dilaksanakan. Nah, situasinya sudah situasi darurat, tetapi hukumnya yang dipakai bukan hukum darurat, tapi hukumnya tetap normal. Nah, kemudian Kapolri itu menginstruksikan, Prof, berdasarkan Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan. Padahal kita lihat seperti kalau lihat ini kan hukum itu atau hak asasi manusia hanya boleh dibatasi dengan undang-undang, tidak bisa di Kapolri. Nah, banyak hal yang saya kira tadi disampaikan oleh Prof. Jimli sangat tepat, bahkan kemudian sekarang orang berjualan itu hak hidup dalam ekonomi, Prof. Itu tidak bisa dilakukan. Itu kan? Padahal itu adalah hak asasi manusia, hak dasar, kebutuhan dasar manusia. Berjualan saja tidak bisa sehingga mereka tidak tahu harus makan apa. Nah, ini menjadi tanggung jawab negara. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira banyak hal tadi yang disampaikan sangat komprehensif sekali, dan itulah ya tadi ada komentar, Prof, ini seperti kuliah, betul-betul kuliah dari Prof. Jimli, pencerahan betul dalam sisi konstitusi. Jadi sangat komprehensif, dan pendekatan Prof. Jimli adalah hukum darurat negara yang mekanismenya sebetulnya sudah diatur dalam konstitusi, tapi ternyata tidak teraktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Yang lain adalah Prof. Jimli menyampaikan tentang terminologi peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang ada di dalam pasal 22. Ini selalu disampaikan Prof. Jimli, Ibu Bapak sekalian, karena dalam format norma itu bahasa norma dengan bahasa keseharian berbeda, karena huruf kecil dan huruf besar itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna ketika itu menjadi produk peraturan perundang-undangan atau konteks norma. Jadi huruf kecil dan huruf besar itu memiliki makna yang sangat prinsipil. Oleh karenanya, Prof. Jimli menyebutkan di pasal 22 ayat 1 itu sejatinya adalah hukum darurat negara, kondisi darurat, kan? Tetapi kemudian dalam perkembangan ternyata ada perubahan konstitusi yang dilakukan melalui sebuah konvensi kebiasaan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia, dan itu Prof. Jimli juga sampaikan di dalam makalahnya. Ibu Bapak, itu beberapa hal
yang bisa saya tangkap dari yang disampaikan Prof. Jimli, sebetulnya saya juga ingin mengulas banyak karena 3 makalah beliau itu sangat komprehensif, termasuk tentang COVID-19 ditinjau dari Omnibus Law itu.